Wakil Bupati Pasir, Haja Syarifah Masita Asegaf melakukan mediasi bersama keluarga korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Oknum Satgas COVID-19 Kabupaten Pasir beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pemukulan itu menimpa seseorang pengendara saat adanya operasi justisi oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Pasir. Mediasi tersebut difasilitasi oleh Lembaga Adat Pasir yang dilangsungkan di Mapolres Pasir hari ini, Kamis 26 Agustus. Pemerintah Kabupaten Pasir juga akan melakukan evaluasi untuk tim Satgas COVID-19. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim, Syaifullah Ibrahim, yang kini sudah bergabung bersama. Halo Syaiful. Ya, selamat sore rekan. Iya, rekan Saiful bisa Anda informasikan sejauh mana perkembangan kasus ini yang diduga dilakukan oleh Oknum Satgas COVID-19 Pasir tersebut? Ya, sebagaimana tadi telah dilakukan mediasi oleh Wakil Bupati Pasir, bisa Asegaf, mewakili Bupati Pasir terkait kasus tersebut. Saat ini kasus tersebut disepakati untuk dilakukan atau kedua belah pihak berdamai. Mediasi tersebut yang dilangsungkan di Mapolres Pasir, dari hasil mediasi korban penganiayaan sepakat untuk melakukan perdamaian dan telah dilakukan pencabutan laporan oleh pihak keluarga. Ya. Oke, Syaiful, berarti ini benar ya bahwa yang melakukan pemukulan terhadap pengendara tersebut merupakan Oknum Satgas COVID-19 Pasir. Lalu setelah antara korban dan juga pelaku pemukulan ini berdamai secara kekeluargaan, diselesaikan masalahnya, langkah apa yang kemudian akan dilakukan Pemkab Pasir terkait kasus ini? Ya, tentunya dalam hal ini Pemkab Pasir akan tidak semena-mena mengambil keputusan atau memutuskan hukuman bagi pelaku dari instansi pemerintah Kabupaten Pasir. Namun dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pasir telah membentuk tim untuk melakukan penelusuran terkait kasus tersebut dan hukuman apa yang akan dikenakan untuk ASN tersebut. Ya. Oke. Lalu apakah sudah ada informasi terkait sanksi apa yang nantinya akan diterima oleh pelaku pemukulan ini, Syaiful? Untuk saat ini belum dapat dipastikan sanksi mana yang dapat diputuskan bagi ASN yang melakukan pemukulan karena masih proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk tim Pemkab Pasir. Yang pastinya dalam hal ini Pemkab Pasir bakal menindak tegas pelaku pemukulan. Kategori dari sanksi yang dimaksud yaitu ada 3 kategori, yaitu sanksi ringan merupakan sanksi berupa sanksi tertulis, sanksi sedang penundaan jabatan atau naik pangkat, dan sanksi terberatnya ini dilakukan pemecatan. Jadi dalam 1 atau 2 hari ke depan tim dari Pemkab Pasir ini bakal memanggil terlebih dahulu para ASN yang terlibat dalam pemukulan tersebut. Untuk perkembangan proses pemeriksaan nantinya akan diserahkan oleh tim dari Pemkab Pasir sendiri. Ya, demikian dia. Baik. Tribuners, tadi rekan Saiful juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari keluarga korban bernama Taher dan juga Wakil Bupati Pasir Haja Syarifah Masita Asegaf. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sanksi yang ringan, ada sanksi sedang, ada sanksi berat. Jadi nanti biarkan dulu 1-2 hari ini tim untuk melakukan kinerjanya untuk melihat tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Artinya kami dari pemerintah daerah tidak tinggal diam meskipun terjadi perdamaian, kami tetap akan memberikan sanksi administratif. Apakah akan kalau yang oknum ini Bu, apakah akan dipecat begitu? Kalau ringan itu hanya teguran tertulis, ya kan, atau teguran lisan. Kalau sedang itu sampai penundaan jabatan, penundaan naik pangkat. Kalau berat sampai pemecatan. Berarti bisa dikatakan belum ada kepastian untuk kategori ini akan memanggil dulu para ASN yang terlibat pemukulan ini. Nanti sampai sejauh mana proses pemeriksaan terhadap perkara ini, ya kita serahkan kepada tim. Yang pasti Pak Bupati kan bertindak tegas dalam hal ini.
Rencana kapan pemanggilan pertama? Nah itu BKD. Oh, BKD yang punya kewenangan. Silakan ditanyakan. Ini Bu, satu lagi Bu, selentingan ini Bu, katanya ada semacam ganti rugi segala macam ke pihak korban. Apakah itu benar? Kalau ganti rugi sih tidak. Itu bentuknya apa itu? Saya Pak Bupati kan datang dari pemerintah Kabupaten Pasir bersilaturahmi. Kalau sekedar memberikan santunan untuk pengobatan, itu sudah kami lakukan. Tidak ada ganti rugi. Nanti ini nanti juga akan dilanjutkan dengan prosesi adat ya, adat patung tawar dan sebagainya nanti akan dilakukan setelah ini ya. Ini kita mencoba menggunakan lembaga adat yang ada di Kabupaten Pasir yang kami anggap lembaga tertua, yaitu lembaga adat Pasir LAP yang diketuai oleh Pak Haji Ayub. Kemarin saya mewakili pihak keluarga untuk berkoordinasi mencari solusi yang terbaik terkait dengan kasus saudara Aat ini. Alhamdulillah saya langsung ke sekretariat LAP di Tanah Pasir dan di sana menanggapi beliau sebagai ketua LAP memberikan tanggapan yang positif karena beliau juga tadi menyampaikan di dalam bahwa kami orang Pasir ini kami utamakan dulu itu bermusyawarah dan alhamdulillah pada hari ini yang difasilitasi oleh lembaga adat Pasir yang dihadiri oleh Wakil Bupati yang diwakilkan oleh Pak Bupati, kemudian dari pihak Polres Pasir, dari instansi justisi yang ada di Kabupaten Pasir, semua hadir di dalam forum musyawarah ini. Alhamdulillah kedua belah pihak, terutama dari pihak korban, menyepakati berdasarkan arahan dari atau pandangan dari Ketua LAP kita untuk bermusyawarah secara keluarga. Dan sehingga kita keluar dari ruangan pertemuan, kita dari pihak keluarga menyepakati permasalahan ini dengan secara kekeluargaan. Jadi tidak ada lagi riak-riak di luar terkait dengan permasalahan ini karena kami sudah menyelesaikan secara kekeluargaan. Karena tidak orang lain juga dan bukan siapa-siapa juga di Kabupaten Pasir ini, semua kita berkeluarga. Semua kita warga negara Indonesia, kita wajib hukumnya untuk mencari solusi yang terbaik, mencari kedamaian di dalam musyawarah ini. Kami juga atas nama keluarga. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.